Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, sekarang Pak Guru akan menjelaskan part 2 dari materi kita persamaan garis lurus ya. Yaitu kita bahas gradien dari persamaan garis lurus. Oke, sebelum itu kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian dari gradien itu sendiri. Yang kedua, siswa dapat menentukan gradien persamaan garis lurus. Oke, langsung saja kita bahas ke materinya. Gradien. Oke. Kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk kita pada waktu kita menggunakan tangga, biasanya kita melakukannya dengan posisi miring ya. Nah, kemiringannya itu namanya gradien. Kita umpamakan tangganya itu sebagai garis, jadi kemiringan dari tangga itu disebut dengan gradien. Oke. Gradien suatu garis adalah bilangan yang menyatakan kecondongan atau kemiringan suatu garis yang merupakan perbandingan antara komponen Y dan komponen X dari pada suatu bidang koordinat kartesius ya. Oke, gradien itu biasanya dilambangkan dengan huruf M kecil. Oke, kita perhatikan grafik pada gambar di samping. Ini garis lurus ya, garis lurus. Nanti gradiennya atau kemiringannya itu adalah perbandingan antara komponen X, komponen Y dan komponen X. Komponen Y-nya itu dari sini ke sini. Ini komponen Y-nya, dan komponen X-nya itu dari sini ke sini ya. Misalnya titiknya 2,1. Jadi komponen Y-nya itu adalah 1, komponen X-nya adalah 2. Seperti itu ya. Jadi berapakah nilai gradiennya itu? Nilai gradiennya itu adalah komponen Y dibagi komponen X ya. Misalnya titiknya 2,1, berarti Y-nya kan 1, X-nya 2, berarti komponennya Y-nya 1, X-nya 2, berarti 1/2. Seperti itu ya cara mencari gradien. Dan untuk kita ketahui, apabila suatu garis itu miring atau condong ke kanan, maka gradiennya itu bernilai positif. Sedangkan apabila suatu garis itu miring atau condongnya itu ke kiri, maka gradiennya itu bernilai negatif. Seperti itu ya. Contohnya ini condongnya ke kanan, berarti ini gradiennya positif. Kalau dia condongnya ke kiri, misalnya garisnya condong seperti ini misalnya, maka dia gradiennya itu negatif, misalnya dia condong ke kiri. Oke, selanjutnya gradien garis yang melalui titik pusat 0,0 dan titik X, Y itu nilai gradiennya adalah X per Y, Y per X ya. Y per X. Jika dia melalui titik pusat 0,0 dan titiknya itu X, Y, maka gradiennya itu adalah Y per X ya. Langsung saja Y per X yang ini. Sedangkan gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX atau Y sama dengan MX plus C, ini sama saja. Y sama dengan MX atau Y persamaannya itu adalah Y sama dengan MX atau Y sama dengan MX plus C, maka gradiennya itu adalah M. Gradiennya adalah yang ini ya, yang ini. Nanti misalnya Y sama dengan 2X, berarti M-nya adalah sama dengan 2, berarti gradiennya 2. Selanjutnya, gradien garis dengan persamaan AX plus BY sama dengan C, atau AX plus BY ditambah C sama dengan 0, ini sama saja persamaannya ini.
dimanapun bentuk persamaannya ini, maka gradien garisnya itu adalah min A per B, ya, min A per B. Oke, contoh. Tentukan gradien garis pada gambar bidang koordinat di samping. Oke, kita perhatikan gambar di samping. Berapa gradien dari garis ini? Kita lihat ini melalui titik pusat 0,0. Ya, kita lihat garis ini melalui titik pusat 0. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui gradiennya? Caranya adalah kita pilih salah satu titik di sini, di mana saja, bisa di sini atau bisa di sini. Oke, misalnya Pak Guru pilihnya di sini ya. Titik ini berapa? Titik 2,4. Berarti X-nya 2, Y-nya 4. Sehingga diperoleh M-nya sama dengan Y per X. Y-nya kan sama dengan 4, X-nya sama dengan 2. Berarti M sama dengan 4 per 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi gradien garis tersebut ini sama dengan 2. Seperti itu ya. Semoga dipahami. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang soal selanjutnya adalah tentukan gradien dari persamaan garis berikut. Yang A 2Y sama dengan 5X dikurang 11, yang B 3X dikurang 4Y sama dengan 13. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, kita coba nomor A dulu. Yang soal A, 2Y sama dengan 5X dikurang 11. Jadi kita ubah dulu bentuknya ini menjadi bentuk MX plus C, bentuk persamaan garisnya. Kalau ini diubah ke bentuk MX plus C, jadinya sama dengan 2-nya ini pindah ke sini, jadinya bagi, berarti 5 per 2 dikurang 11 per 2. Ini kan sudah bentuk Y MX C. M-nya sama dengan 5 per 2, C-nya sama dengan min 11. Kan kita cuma cari M-nya saja, berarti M-nya sama dengan 5 per 2. Oke, seperti itu ya. Semoga dipahami. Atau kita juga bisa menggunakan cara yang lain. Cara yang lain adalah dengan mengubahnya ke bentuk AX plus BY sama dengan C. Nah, gimana caranya kita mengubah bentuknya ke AX plus BY plus C? Berarti ini bisa kita pindahkan kan, 5X nya ini pindah ke ruas ini, jadinya negatif, sehingga diperoleh bentuknya adalah min 5X karena ini pindah ke samping kiri, jadi 5X plus 2Y sama dengan 11. Nah, kalau bentuknya seperti ini kan, gradiennya rumusnya adalah M sama dengan min A per B. Kita tahu A nya sama dengan negatif 5, B nya sama dengan 2, berarti tinggal kita masukkan saja, berarti min 5 per 2. Min kali min plus, berarti hasilnya adalah 5 per 2. Kita lihat sama ya, sama gradiennya ini sama. Jadi mau pakai cara apapun hasilnya tetap sama. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Yang soal B. Yang soal B, kan ini sudah jelas bentuknya kan, 3X min 4Y sama dengan 13 nya ini bentuknya adalah AX plus BY sama dengan C, dengan A sama dengan 3, B sama dengan negatif 4. Sehingga kita langsung masukkan ke rumusnya, M sama dengan A min A per B. A nya sama dengan 3, B nya sama dengan min 4. Min kali min plus, jadi M nya sama dengan 3 per 4. Seperti itu ya, semoga dipahami, semoga jelas penjelasan dari Pak Guru. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu gradien garis yang melalui dua buah titik. Misalnya gradien garis yang melalui titiknya itu adalah titik A X1, Y1 dan titik B X2, Y2. Lalu bagaimana cara mencari gradiennya? Cara mencari gradiennya adalah dengan mencari selisih komponennya. Kan gradien itu adalah komponen Y dibagi komponen X. Berarti komponen X nya itu nanti kita cari selisihnya. Jadi rumusnya adalah
M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Diingat ya rumus ini. Rumus gradien garis yang melalui dua buah titik itu adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurangi X1. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke contoh. Tentukan gradien garis yang melalui titik berikut. Yang A 1,2, A dan titik B 3,0. Oke, kita cari yang A dulu. Titik A 1,2 yang melalui titik A 1,2 dan B 3,0. Oke, kita cari ya, mana yang X1, mana yang X2, dan mana yang Y1, mana yang Y2. Oke. X1, Y1 berarti X1 nya 1, Y1 nya 2, X2 nya 3, Y2 nya 0. Tinggal kita, kalau kita sudah tahu mana X1, Y1, X2, Y2, berarti kita tinggal masukkannya ke dalam rumusnya, yaitu M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Sehingga kita peroleh Y2 nya kan 0, masukkan 0 dikurang Y1 nya 2, 0 dikurang 2, X2 nya 3, X1 nya 1, berarti 3 dikurang 1. 0 dikurang 2 sama dengan negatif 2. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Min 2 per 2 sama dengan negatif 1. Sehingga diperoleh gradiennya atau M nya sama dengan negatif 1. Oke, kita lanjut ke soal B. Soal B adalah gradien garis yang melalui titik C negatif 3,1 dan D negatif 2, negatif 5. Kita cari mana yang X1 Y1, mana yang X2 Y2. Kalau kita sudah mengetahui mana yang X1 Y1, mana yang X2 Y2, tinggal kita masukkan ke dalam rumus seperti tadi ya. Nah, diperoleh nanti X Y2 nya negatif 5, Y1 nya 1, X2 nya negatif 2, X1 nya negatif 3. Min 5 dikurang 1, min 6. Min 2 dikurang min 3, min kali min plus, berarti min 2 ditambah 3, 1. Min 6 dibagi 1, min 6. Jadi gradiennya adalah negatif 6. Seperti itu ya, semoga dipahami. Oke, kita lanjut ke gradien garis tertentu. Pertama, kita akan cari gradien garis yang sejajar sumbu X dan mana yang gradien garis yang sejajar sumbu Y. Kan gradien garis yang sejajar sumbu X, sumbu X berarti nilainya itu adalah nilainya 0 ya. Gradien garis yang sejajar sumbu X itu memiliki gradien 0 ya. Nah, untuk memudahkan kita mana gradien garis yang mana persamaan garis yang merupakan sejajar sumbu X, biasanya itu Y sama dengan, ingat ya, persamaan garis yang sejajar sumbu X biasa rumusnya Y sama dengan, misalnya Y sama dengan sebuah konstanta, misalnya Y sama dengan 1, Y sama dengan 2, Y sama dengan 3, Y sama dengan negatif 5, pokoknya Y sama dengan ya. Itu ya garis yang sejajar sumbu X. Kalau garis yang sejajar sumbu Y itu bentuknya biasanya X sama dengan, misalnya X sama dengan 1, persamaan garis X sama dengan 5, persamaan garis X negatif 100, seperti itu ya. Lalu gradien garis yang sejajar sumbu Y itu berapa nilainya? Gradien garis yang sejajar sumbu Y itu tidak dapat kita definisikan atau tidak terdefinisi ya. Jadi jawabannya nanti adalah tidak terdefinisi. Oke, contoh. Tentukan gradien garis dari persamaan berikut. Yang A, Y sama dengan min 1. Ingat, persamaan Y sama dengan min 1 ini berarti sejajar sumbu X. Karena sejajar sumbu X berarti gradiennya sama dengan 0. Betul ya. Yang B, Y sama dengan 14. Nah, ini juga sejajar sumbu X. Jadi gradiennya juga sama dengan 0. Ya.
Kalau Y sama dengan sebuah konstanta, itu berarti dia sejajar sumbu X ya. Selanjutnya X sama dengan negatif 7. Nah, kalau X sama dengan negatif 7 berarti dia sejajar sumbu Y. Ingat, kalau dia sejajar garis itu sejajar sumbu Y, berarti bentuknya itu adalah X sama dengan sebuah konstanta, misalnya X sama dengan negatif 7. Berarti gradiennya sama dengan tak terdefinisi. Yang D, X sama dengan 123. X ini ya, X yang ini, X sama dengan 123. Berarti dia itu sejajar sumbu Y. Ini X ya, ini X. Oke. X sama dengan 123 berarti sejajar sumbu Y. Jadi gradiennya tak terdefinisi juga. Seperti itu ya, semoga dipahami. Oke, kita lanjut ke yang ini. Oke, perhatikan, jika ini materi persamaan garis yang sejajar ya, persamaan garis yang sejajar. Oke, jika garis Y1 sama dengan M1X plus C, ini dua buah garis ya, ini sejajar dengan garis Y2 sama dengan M2X plus C, maka gradien kedua garis tersebut itu sama, atau M1 sama dengan M2. Jadi jika dua garis itu sejajar, maka gradiennya itu sama. Misalnya gradien garis yang pertama itu 10 berarti, dan dia sejajar, maka gradien garis yang lain itu sama dengan 10 juga karena dia sejajar. Ingat, gradien garis sejajar itu gradiennya sama. Oke, selanjutnya tegak lurus yang seperti ini. Nah, beda kasus dengan tegak lurus. Jika dua garis tegak lurus, maka hasil kali dua gradiennya itu sama dengan negatif 1, atau M1 dikali M2 itu sama dengan negatif 1. Seperti itu ya, semoga dipahami. Oke, kita lanjut ke contohnya biar lebih jelas. Tentukan gradien garis K yang sejajar dengan garis 5X plus 7Y sama dengan 32. Oke, 5X plus 7Y sama dengan 32. Maka diperoleh A-nya sama dengan, pertama yang kita lakukan adalah kita cari dulu gradiennya. Kita ketemu gradiennya, A sama ini, A sama dengan 5, B sama dengan 7, sehingga diperoleh M-nya sama dengan min 5/7. Oke, oleh karena garis yang sejajar itu memiliki gradien yang sama, sehingga gradien garis K-nya itu sama dengan ini juga, negatif 5/7 karena sama ya. Berarti negatif 5/7 juga. Seperti itu. Oke, lanjut ke soal kedua. Tentukan gradien garis H yang tegak lurus dengan garis yang melalui titik negatif 3,1 dan 4,2. Ini sama juga, kita cari dulu gradiennya. Berarti kita cari gradien dari yang melalui dua buah titik ini. Oke. Kalau mencari gradien garis yang melalui dua buah titik, berarti kita harus cari dulu mana X1 Y1, mana X2 Y2. Setelah kita tahu, maka langsung kita masukkan ke dalam rumusnya. Diperoleh Y2 nya sama dengan 2, Y1 nya sama dengan 1, X2 sama dengan 4, X1 sama dengan negatif 3. Langsung kita kurangi, 2 dikurang 1 sama dengan 1, 4 dikurang negatif 3, min kali min plus 4 ditambah 3, 7. Berarti M nya sama dengan 1/7. Selanjutnya gradien garisnya. Kita tahu hasil kali gradien yang saling tegak lurus itu sama dengan negatif 1. Berarti kita kalikan gradien garis H kali M itu sama dengan negatif 1. Kita tahu M yang ini sama dengan 1/7. Berarti tinggal kita masukkan MH kali 1/7 sama dengan negatif 1. Sehingga diperoleh MH sama dengan, ini pindah ke ruas kanan jadi bagi. Berarti negatif 1 dibagi 1/7. Ingat,
pembagian pecahan itu akan jadi kali jika dibalik ya. Ini dikali jadi kali 1/7-nya balik jadi 7/1. Nah, kali ini kan mudah dikalikan. Negatif 1 kali 7 negatif 7 dibagi 1 negatif 7 juga. Jadi gradien garisnya adalah negatif 7. Seperti itu ya, semoga dipahami. Jangan lupa belajar, latihan juga. Itu saja materi untuk persamaan garis lurus yang part 2 ini. Oke, Pak Guru cukupkan sampai di sini. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.